Hi everybody, thank you for watching our video devotion again. Halo semuanya, selamat menyaksikan kembali video devotion kita, renungan. And we want to encourage you that whatever you're going through, God is with you. Kami mau mendorong saudara atau memberi semangat kepada saudara, apapun yang saudara sedang hadapi, Tuhan beserta dengan saudara. Today we are looking at a very particular aspect of our Christian walk. Hari ini kita mau masuk atau membahas satu topik yang sangat lebih spesifik dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. And I'm gonna ask Pastor Iskandar to help me to read from Galatians chapter 6, verse 7 to verse 10. Saya akan bacakan dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Verse 10 says, therefore, when we have opportunity, what is the best opportunity, especially in time like this? Di ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Kesempatan terbaik seperti apakah yang kita punya di saat-saat seperti hari ini? You know, when the world is going through this pandemic and still a lot of issues going on, isn't it a wonderful opportunity to show grace, to show good works? Di saat-saat pandemi seperti ini dan di tengah-tengah masalah-masalah yang ada, bukankah ada kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan anugerah Tuhan atau keperbuatan baik kita? I know that, we as human beings like things to move very fast. Kita sebagai orang atau manusia dalam hidup ini sangat suka sesuatu itu kalau bisa dilakukan dengan cepat. Nobody like to fall sick for a long time. Kita nggak ingin kalau jatuh sakit itu jangka waktu sakitnya lama dan panjang. Nobody like to be poor for a long time. Tidak ada orang yang suka kalau dalam kondisi miskin itu berkepanjangan juga. Not many, or I do not know of anybody who likes to suffer for a long time, even though the Bible says we have to have long suffering. Jadi saya tidak tahu apakah ada orang yang suka mengalami penderitaan atau kalau menderita pun berkepanjangan. Padahal di Alkitab ada pernah ditulis bahwa panjang sabar. Kalau bahasa Inggris long suffering, menderita dengan panjang sabar intinya. So the thing is this, that even though we live in the year 2020, what the Apostle Paul wrote 2,000 years ago is so relevant to us. Sekalipun kita hidup di tahun 2020 pada saat ini, dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus 2000 tahunan yang lalu, itu sangat relevan atau berhubungan dengan kondisi kita, untuk kita saat ini. It is true that, we are all encouraged to do good. Kita benar didorong untuk melakukan perbuatan baik. But you know something? When you keep doing good, and you keep doing good, and you keep believing God for harvest, or you don't see any result or any change, we can get weary. Jadi kalau kita, tahukah saudara, kalau kita selalu berbuat kebaikan, kita selalu percaya apa yang dijanjikan Tuhan, tapi kita nggak pernah melihat sesuatu yang kita harapkan itu terjadi, kita tentu bisa merasa sangat terbebani. Now, weary is not about you feeling physically tired, no. Jadi terbebani atau merasa capek atau lelah itu tidak harus selalu berbicara tentang fisik yang lelah, bukan hanya itu. It's the fatigue about, I got to do the same good thing again, I got to look after this person again, I got to help this family again.
Tapi kelelahan yang dimaksud itu lebih cenderung kepada perasaan di mana kita sudah capek dengan segala yang kita harus lakukan. Waduh, saya harus lakukan ini lagi, saya harus kembali melakukan ini lagi, harus jaga keluarga saya lagi gitu. You know, that weariness may not be the physical, but actually emotional and psychological. Jadi kelelahan itu bisa saja bukan terhadap fisik atau tubuh kita, tetapi lebih kepada kelelahan secara mentalitas dan juga pikiran. So the thing is, how do we get over this weariness? Jadi sekarang bagaimana kita bisa mengatasi kelelahan ini? Two ways. Ada dua cara. Number one, we can stop doing and walk away. Yang pertama adalah kita berhenti melakukannya dan kita pergi dari sana. Number two, we can fight it and focus all our energy to focus on helping the way God wants us to help. Atau cara kedua adalah kita tetap di sana, kita berjuang, kita selesaikan apa yang sudah kita tahu itu Tuhan yang taruh kepada kita untuk kita lakukan. You know, the Apostle Paul could be very wary. He tried to go to this place, God stopped him. He tried to do that, the devil stopped him. He tried to do other things, people stopped him. Kita tahu apa yang terjadi pada Rasul Paulus, di mana dia sangat lelah seharusnya karena dia pengen ke sini, Tuhan halangi. Dia pengen lakukan ini, diganggu oleh iblis. Dan juga banyak hal yang dia ingin lakukan, tapi dia tidak bisa lakukan. So the thing is, if he has gone weary, he would have stopped. Jadi kalau dia itu benar-benar kelelahan, bisa saja dia berhenti melakukan itu semua. But he kept his eyes on Jesus and he kept going because he know right at the end there is at the proper time there is a harvest. Tapi dia tahu dan dia mau untuk melakukannya terus karena dia tahu pada akhirnya nanti, pada saatnya tiba, akan ada masa menuai bagi dia. So verse 9 says, let us not become weary in doing good, for at the proper time, at the right time, when God sees the time is right for us, we will reap a big harvest. Jadi dikatakan di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu. Terjemahan bahasa Inggris adalah janganlah kita menjadi lelah. Jangan lelah berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. So don't give up. Jadi pesannya adalah jangan menyerah. When you are tired or when you're weary, take time to sit down before the Lord, refocus, and then move on. Jadi kalau saudara sedang lelah, saudara sedang merasa capek, saudara teruslah memandang kepada Yesus dan terus langkahkan kaki ke depan. Can you imagine if Jesus gave up halfway in saving us? Bisakah saudara bayangkan apabila yang berhenti di tengah jalan, Yesus berhenti di tengah jalan dan tidak jadi menyelesaikan pekerjaan menyelamatkan kita? Every time he performed a miracle, the Pharisee go against him. Setiap kali kalau dia melakukan mujizat, orang Farisi menghentikan dia. Every time he do a teaching, other people criticize him. Setiap kali dia mengajar, ada orang yang mengkritik dia. And people want to stone him. Dan ada juga orang yang ingin melempari dia dengan batu. Can you imagine if Jesus give up? Bisa saudara bayangkan kalau Yesus menyerah? Where will we be? Kemana kita dibawa nanti? But he did not give up, and therefore we become his others. Tapi dia tidak menyerah, sehingga kita hari ini menjadi tuayan dia. So let us encourage you today. Don't give up. Keep on doing good. Jadi izinkan kami untuk memberi semangat, mendorong saudara untuk jangan menyerah, terus lakukan. And if the Bible is true, if you don't give up, in the right time, you will receive a great harvest. Dan Alkitab pasti benar, karena apabila kita tidak jemu-jemu berbuat baik, akan datang waktunya kita menuai. And it's not by might, not by strength, but through the Holy Spirit. Bukan dengan kuat atau gagahnya kita, tetapi oleh karena perbuatan Roh Kudus. God bless you, Jesus love you, and we are praying for you. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, kami mau berdoa bagi saudara.
God bless you. Bye-bye. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.